Oke, selamat siang teman-teman. Karena banyak pertanyaan eh, tentang aplikasi ini saya mau jelaskan. Aplikasi ini sebenarnya gratis ya, dari Home Assistant ya. Dari Home Assistant, jadi tinggal daftar aja, tinggal install aja, baik di Windows maupun di Linux. Ini kalau saya di Linux karena lebih mudah dan lebih ringan. Kalau Windows agak berat biasanya. Yang pertama teman-teman butuhkan adalah PC ya. Ini PC. Jadi harus punya PC. Ya, terserah mau PC gede, mau kecil, yang ini PC atau mau stebox ya. Stebox ya. Yang penting Anda bisa installnya aja, itu aja. Nanti setelah itu baru masuk ke Home Assistant ya. Home Assistant. Nah, ini di Home Assistant-nya ada instalasi ya. Ini ada Linux. Ini cara install Linux. Ada cara install di Windows. Silakan aja untuk instalasinya, cari aja di YouTube atau di Google, banyak literaturnya. Nah, yang berikutnya teman-teman, yang dibutuhkan alat agar semua peralatan PLC ini bisa connect dan termonitor di Home Assistant ini. Yang pertama adalah USB to 4 channel yang saya pakai ya, karena saya importernya lokal, buatan lokal ya, bukan hybrid. Jadi buatan lokal, tidak ada koneksi apapun, jadi pakainya ini. Nanti dipadukan dengan PZM ya, importernya nih menggunakan PZM, baik dari PLN maupun dari, jadi dua alat ini ya, yang satu jalur ke PLN, yang satu jalur ke inverter ya. Dari inverter out ini masuk ke sini, baru dari output PZM nanti masuk ke ATS nya ya, dan sebaliknya juga ya, dari PLN, MCB PLN masuk ke input PZM, nanti outputnya masuk ke ATS ya. Jangan lupa ininya dipakai CT-nya ya, biar kebaca arusnya dan terganggu daya ini. Nah, nanti masuk ke sini ya. Ada nanti di sini ada gambarnya ya, ada instalasinya, ada gambarnya. Channel 1 ya, channel 1 dan 2 udah kepake untuk jalur PLN dan jalur PLTS. Yang kedua, Bapak Ibu harus teman-teman ya harus memiliki ini ya, RJ45 ya. Mending mentahan aja, beli mentahan misalkan 20 biji ya. Nanti kabelnya 1 meter aja cukup, atau 1 meter terlalu sedikit ya, 5 meter lah ya, 5 meter. Nah, nanti dibuatkan ya, nanti dibuatkan untuk jalur MPPT ya. Nah, nanti yang jalur 3 dan 4, 3 untuk MPPT, yang kelima mungkin untuk jalur baterai ya, baterai itu saja. Nanti di sini ada USB-nya, kalau kurang panjang USB-nya nanti beli perpanjangan kabel USB-nya ya, mau 3 meter mau 4 meter, ini link-linknya yang udah. Nah, itu yang harus dilakukan Bapak Ibu ya. Jadi alatnya ini 400, kemudian ini 150-an ya, 2 berarti 300, udah berapa? 700 ya, sekitar segituan lah.
750-an lah ya untuk peralatannya. Kalau bapak teman-teman mau bikin ya. Nah sekarang kita lihat ini ya yang punya saya ini. Di sini tampilannya udah dimodifikasi oleh saya ya. Nanti kalau ada yang mau silahkan japri atau WA saja ya, dengan nomor 0857 2342 8037 ya. Nah ini kenapa saya bikin ini, karena saya pingin semuanya termonitor ya, penghasilan, baik penghasilan dari panel surya, terus charging dan discharging baterai, kondisi baterai, kesehatan baterai, cycle ya, lalu untuk output inverter juga ya, untuk buat beban, dan dari PLN juga. Nah nanti di situ kita akan melihat cost-nya. Ini ada harga ya, ada tagihan PLN. Nah, kita tahu tagihannya kita per bulannya segini, dari inverter cost-nya segini ya. Ini udah dikalikan dengan harga per kWh-nya ya. Nah nanti apakah ada penghematan atau tidak? Nah di sini nanti penghematannya berapa persen atau berapa rupiah ya. Nah itu maksud saya, jadi termonitor ini ya. Kemudian ada waktu juga, ada status SLC. Kalau SLC udah di bawah dia akan warning ya. Kita akan melihat ini, si monitoring ini akan memberitahu ya, warning di bawah 20 dia akan kritikal ya, berbahaya mungkin ya. Nah nanti bisa disetting berhenti ya, jadi tidak discharging lagi, semua baterai berhenti. Kemudian ada alarm plot, ada alarm plotting ya. Nanti kalau misalkan ini saya settingnya 51 ya, kalau melewati 51 dia akan warna merah, warning ya, udah melewati plotting ya. Kalau misalkan MPPT bermasalah, artinya sistem plottingnya tidak berjalan, remnya tidak berjalan ya. Nah teman-teman, ini lihat di diagram ini ya, ini ada 3 MPPT punya saya ya. Ini panel suryanya ini 3S ya, 3S 3 kali 550 ya, semuanya sama. Nah ini hasilnya, karena matahari sekarang mendung jadi hasilnya sedikit ya, tidak banyak. Nanti dari panel ke MPPT, dari MPPT dari panel ini masuk ke MPPT ya. Di sini yang ada MPPT-nya langsung terlihat gambarnya, ini hybrid ya, nggak apa-apa. Ini dari MPPT nanti masuk ke baterai ya. Dari baterai nanti alurnya naik lagi ke inverter, dari inverter output load ke beban rumah ya. Nah sementara karena sistemnya sekarang adalah inverter, maka yang grid PLN ini mati ya. Nanti kalau misalkan ini PLTS-nya mati, maka giliran PLN yang menyala. Nah kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada tabel-tabel. Di sini ada tabel produksi PLN bulanan, ini terlihat ada produksi inverter bulanan, ada produksi PP bulanan ya, terlihat. Produksi PLN harian juga ada, produksi inverter harian juga ada, produksi PP harian. Jadi kita tahu ya berapa hariannya, berapa per bulannya. Kemudian di sini ada monitor baterai ya, kondisi baterai. Ini contoh Y1 49,6 volt. Ini lagi di charging 1,4 ampere, wattnya 70, SOH. SOH itu kesehatan baterai itu 100%. Cycle 50, SOC nya ini di 50% ya. Nah ini baterai. Kalau smartly ini sedang di discharging ya ke inverter deh. Huawei disyaratkan dulu. Kemudian di sini ada MPPT ya. Ini saya buat MPPT nya mirip persis dengan MPPT aslinya, layarnya ya.
Di sini ada voltase, ada tanggal, ada jam ya, mirip ya. Ini voltase dari VV, ini voltase baterai ya, dari baterai. Nah, saat ini yang MPPT 1 ini tidak berjalan karena ampernya kecil ya. Kalau di atas 1 baru dia proses charging. Nah, ini kita posisikan di MPPT 2 aja ya, yang lagi proses charging. Nah, ini 74 volt. Untuk PP-nya 100 malahnya. Ini di settingnya 120. Untuk voltase baterainya 49. Ini proses charging. Ini ampernya 1,4 ampere. Wattnya 143 watt. 148 watt, ini sama ya dengan ini. Pendapatan 2,5 kWh. Untuk temperatur 48. Total energi, ini energi tiap hari ininya dihitungnya, ditambah nah, udah menghasilkan 52. Ini memang MPPT nya baru semua ya, karena yang pertama itu rusak, diservis, ternyata tidak bisa diganti dengan yang baru ya, jadi baru, padahal udah ribuan ya, jadi kembali ke awal. Udah 2 tahun ya, udah 2 tahun, mungkin udah waktunya ya 2 tahun. Sebenarnya penghasilannya udah jalan sih, cuma di jalur komunikasinya tidak mau jalan ya, tidak connect ya, makanya kemarin minta ganti aja. Kemudian ini inverter ini kelihatan juga ya, inverter AC. Ini voltase di 225 volt. Ini watt yang berjalan itu 1,8 kWh ya, 1,8 kilowatt ya, gajinya 50. Power frekuensinya, power faktornya itu 0,98. Energinya udah mencapai 8,2 kWh ya, ampernya di 9 ampere. Ini PLN mati ya, jadi untuk powernya tidak ada ya, karena dalam kondisi mati. Untuk grafik juga ada ya, di sini ada grafik produksi energi real time ya, baik PV, baik inverter maupun grid flow itu PLN ya. Kemudian di sini ada grafik hitungan biaya KWH, ada hariannya. Ini tagihan KWH 3000, PLN tuh baru 3.900, PLTS sudah 13.000 hariannya. Ini masih berjalan ya, sampai nanti berganti hari malam jam 1-an. Kemudian grafik produksi energi harian itu 9,8 kWh, 9,8 kWh. Ini energi harian ya, PP energi ini 9,8 kWh sama ya. Kemudian inverter load 8,2 kWh ini. Lalu grid energi PLN ya 2,3, ini 2,3 kWh. Nah, ini produksi energi MPPT ya sekarang. MPPT 1 1,3 kWh, MPPT 2 2,3 kWh, MPPT 3 3,1 kWh. Ini untuk prosesor dan penggunaan ya, memori dan penggunaan memori sisanya. Lalu penggunaan prosesor 4% ya, kecil ya, makanya kalau Linux ini enak, enteng ya. SSD itu karena kemarin 60 GB masih banyak 44 GB, jadi yang kepake sedikit ya, cuma 15 GB-an. Itu saja mungkin teman-teman ya. Ini diagramnya, kalau tertarik ya silahkan nanti di japri aja via WA. Terima kasih, selamat beraktivitas, salam PLTS.